Setiap malam terbangun karena dada seperti diikat, napas berbunyi, harus duduk tegak untuk bisa bernapas lega. Dokter paru bilang, penyakitnya tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol dengan obat seumur hidup. Tapi, setelah minum ramuan sederhana dari dapur ini selama 7 hari, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia bisa tidur pula semalaman tanpa sesak. Dokter paru yang merawatnya sampai terkejut dan tidak percaya. Saya akan bocorkan ramuan rahasia ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat sehat penyakit dalam yang sangat saya cintai dan hormati. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, serta selalu dikelilingi oleh keluarga yang penuh kasih sayang. Perkenalkan, saya Dr. Irfan Ali. Setiap hari saya berhadapan dengan pasien yang datang dengan berbagai keluhan. Dan dari sekian banyak masalah kesehatan yang saya tangani, sesak napas ini adalah salah satu keluhan paling sering dan paling membuat pasien merasa tertekan. Karena apa yang lebih menakutkan daripada merasa kehabisan napas, merasa seperti akan mati lemas, padahal kita sedang berusaha menarik napas sekuat tenaga. Nah, sebelum saya membuka rahasia ramuan yang membuat pasien 20 tahun sesak napas langsung plong ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Jika Bapak Ibu merasa informasi kesehatan seperti ini bermanfaat, jika Bapak Ibu ingin selalu mendapatkan edukasi kesehatan yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang disampaikan dengan penuh kasih sayang, silakan tekan tombol subscribe di pojok bawah sana. Kemudian, aktifkan juga lambang loncengnya, agar ketika saya mengunggah video baru tentang tips menjaga kesehatan di usia emas, Bapak Ibu dapat notifikasi pertama kali. Semua gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sekarang, saya ingin Bapak Ibu berbagi cerita di kolom komentar. Tuliskan di sana, saya sering sesak napas, atau saya susah tidur karena napas berbunyi. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu tinggal. Mari kita ramaikan kolom komentar, agar kita tahu ternyata banyak sobat sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang mengalami masalah yang sama. Dengan saling berbagi, kita bisa saling mengingatkan dan saling mendoakan. Tanpa berlama-lama lagi, karena kita akan membongkar resep rahasia yang membuat dokter paru terkejut ini. Tapi sebelumnya, saya sarankan Bapak Ibu siapkan dulu segelas air putih hangat, atau mungkin camilan sehat seperti rebusan jagung atau ubi jala rebus. Karena kita akan ngobrol panjang lebar tentang ramuan ajaib ini. Bagaimana cara kerjanya secara ilmiah, dan bagaimana cara membuatnya dengan benar. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar nyaman, seperti sedang duduk santai di teras rumah, sambil menikmati angin sore bersama keluarga. Mari kita mulai dengan memahami dulu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh ketika seseorang mengalami sesak napas, terutama yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bayangkan, paru-paru Bapak Ibu itu seperti 2 buah balon yang sangat elastis dan lentur. Setiap kali Bapak Ibu menarik napas, balon ini mengembang, terisi udara. Setiap kali mengembuskan napas, balon ini mengempis, mengeluarkan udara. Proses ini terjadi ribuan kali setiap hari tanpa kita sadari, selama puluhan tahun. Nah, pada beberapa orang, terutama yang punya riwayat merokok, sering terpapar polusi, atau sering infeksi paru-paru, balon-balon ini mulai kehilangan elastisitasnya. Dindingnya menebal, salurannya menyempit, dan yang lebih parah, balon ini menghasilkan lendir atau dahak berlebihan. Lendir ini kental, lengket, dan menyumbat saluran napas seperti selang yang tersumbat oleh lumpur. Akibatnya, udara sulit masuk, dan lebih sulit lagi keluar. Bapak Ibu harus mengerahkan tenaga ekstra untuk bisa bernapas. Otot-otot pernapasan bekerja keras, tapi hasilnya sedikit. Inilah yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronis, atau PPOK, penyakit yang diderita oleh jutaan lansia di Indonesia. Dalam dunia medis, kondisi ini tidak bisa disembuhkan total, karena kerusakan pada paru-paru bersifat permanen. Tapi, kita bisa mengendalikan gejalanya, mengurangi peradangan,
mengencerkan dahak, dan melebarkan saluran napas, sehingga Bapak Ibu bisa bernapas lebih lega. Nah, ada 3 bahaya utama jika sesak napas kronis ini tidak ditangani dengan baik. Bahaya pertama adalah gagal napas kronis. Ketika paru-paru terus-menerus bekerja keras tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh, kadar oksigen dalam darah akan turun. Akibatnya, organ-organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal mulai kekurangan oksigen. Bapak Ibu akan merasa lemas, mudah capek, sulit berkonsentrasi, dan lama-lama bisa terjadi kerusakan organ permanen. Pada tahap lanjut, pasien harus bergantung pada tabung oksigen seumur hidup. Bahaya kedua adalah gagal jantung. Ini hubungannya erat. Ketika paru-paru rusak, pembuluh darah di paru-paru juga ikut terpengaruh. Tekanan di pembuluh darah paru meningkat, dan jantung, terutama bilik kanan, harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah melewati paru-paru yang kaku. Lama-lama otot jantung kanan akan melelah dan membesar, lalu akhirnya gagal. Ini disebut cor pulmonal. Gejalanya adalah sesak yang makin parah, kaki bengkak, dan perut membuncit karena penumpukan cairan. Bahaya ketiga adalah eksaserbasi akut, yaitu kondisi di mana gejala sesak tiba-tiba memburuk drastis. Biasanya dipicu oleh infeksi atau polusi. Dalam hitungan jam, pasien bisa kolaps, tidak mampu bernapas sama sekali, dan harus dilarikan ke IGD untuk mendapatkan bantuan napas darurat. Banyak pasien lansia yang meninggal karena eksaserbasi akut ini, terutama jika terlambat ditangani. Sekarang, setelah kita paham betapa seriusnya masalah sesak napas kronis, mari kita bicarakan solusinya. Kembali ke pasien yang 20 tahun sesak napas, dan akhirnya sembuh setelah minum ramuan sederhana. Ramuan apa itu? Hanya 4 bahan dapur yang sangat murah dan mudah didapat. Jahe merah, bawang putih, madu, dan kunyit. Saya, sebagai dokter, tentu tidak bisa asal percaya pada klaim-klaim seperti ini tanpa bukti ilmiah. Tapi setelah saya telusuri berbagai jurnal, penelitian dari dalam dan luar negeri, ternyata keempat bahan ini memang memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan pernapasan. Mari saya pandu Bapak Ibu untuk membuatnya dengan detail yang sangat rinci agar khasiatnya maksimal. Pertama, bahan-bahannya. Kita butuh jahe merah. Jahe merah berbeda dengan jahe biasa. Jahe merah ukurannya lebih kecil, kulitnya merah kecoklatan, dan rasanya lebih pedas. Jahe merah mengandung gingerol dan shogaol dalam konsentrasi lebih tinggi daripada jahe biasa. Senyawa ini bersifat anti-inflamasi atau anti-peredengen yang sangat kuat. Juga bronkodilator, yaitu melebarkan saluran napas. Ambil 3 ruas jahe merah, cuci bersih, lalu memarkan atau geprek dengan ulekan. Memarkan ini penting agar minyak atsiri dan senyawa aktifnya keluar lebih mudah saat direbus. Kedua, kita butuh bawang putih. Ambil 5 siung bawang putih ukuran sedang. Kupas kulitnya, cuci bersih, lalu memarkan juga. Bawang putih mengandung alicin, senyawa sulfur yang memiliki efek antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Alicin juga membantu mengencerkan dahak dan membersihkan saluran napas dari lendir yang mengganggu. Selain itu, bawang putih juga bersifat antioksidan yang melindungi sel-sel paru dari kerusakan. Ketiga, kita butuh kunyit. Ambil 2 ruas kunyit segar, cuci bersih, kupas kulitnya, lalu parut atau memarkan. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi yang sangat kuat. Kurkumin membantu mengurangi peradangan kronis di saluran napas yang menjadi penyebab utama sesak. Penelitian menunjukkan kurkumin mampu menghambat enzim penyebab peradangan dan mengurangi produksi lendir berlebih. Keempat, kita butuh madu asli, bukan gula pasir, ya, madu murni. Madu di sini berfungsi sebagai pemanis alami, juga sebagai antibakteri dan antiinflamasi. Madu membantu melegakan tenggorokan, mengurangi batuk, dan memberikan energi. Gunakan 3-4 sendok makan madu asli. Kelima, kita butuh 1 liter air bersih. Sekarang, cara mengolahnya. Perhatikan dengan saksama, karena saya akan jelaskan langkah demi langkah dengan sangat detail. Langkah pertama,
Siapkan panci berbahan stainless steel atau enamel. Jangan gunakan panci aluminium atau panci yang sudah tergores, karena bisa bereaksi dengan senyawa aktif herbal. Masukkan 1 liter air ke dalam panci. Langkah kedua, masukkan jahe merah yang sudah dimemarkan, bawang putih yang sudah dimemarkan, dan kunyit yang sudah diparut atau dimemarkan ke dalam air. Pastikan semua bahan terendam. Langkah ketiga, nyalakan api kompor dengan api sedang. Tunggu hingga air mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api menjadi api kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 15 hingga 20 menit. Kenapa 15-20 menit? Karena kita ingin mengekstrak semua senyawa aktif dari jahe, bawang putih, dan kunyit. Jahe dan kunyit butuh waktu agar kurkumin dan gingerolnya keluar maksimal. Bawang putih juga butuh waktu agar alisinnya terlarut dalam air. Perhatikan perubahan warna airnya. Awalnya bening, perlahan akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Aroma pedas jahe dan bawang putih akan mulai tercium menyengat, bercampur dengan aroma khas kunyit. Bau ini sebenarnya pertanda baik. Itu artinya senyawa aktif sedang keluar. Langkah keempat, setelah 15-20 menit, matikan api. Biarkan air rebusan ini dingin dalam panci selama 15 menit. Proses perendaman ini membantu ekstraksi lebih lanjut. Langkah kelima, saring air rebusan ke dalam teko atau botol kaca. Buang semua ampas jahe, bawang putih, dan kunyit. Hasilnya akan sekitar 700-800 ml air rebusan, karena sebagian air menguap selama perebusan. Langkah keenam, biarkan air rebusan hingga hangat-hangat kuku. Jangan diminum saat masih panas mendidih, baru setelah hangat, tambahkan madu. Untuk setiap gelas ramuan, tambahkan 1 sendok makan madu. Aduk hingga larut. Ingat, jangan pernah menambahkan madu saat air masih panas, karena panas tinggi bisa merusak enzim baik dalam madu. Langkah ketujuh, ramuan ini sebaiknya diminum 2 kali sehari. Pagi dan sore, masing-masing 1 gelas. Waktu terbaik adalah pagi setelah sarapan ringan, dan sore hari sekitar jam 4-5. Minumlah dalam keadaan hangat, karena hangat akan membantu melegakan saluran napas. Langkah ke-8, lakukan selama 7-14 hari berturut-turut untuk merasakan perubahan signifikan. Biasanya di hari ketiga, Bapak Ibu akan merasakan dahak lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan. Di hari kelima, napas terasa lebih lega. Di hari ketujuh, kualitas tidur membaik karena tidak terbangun oleh sesak. Tapi ingat, ini adalah terapi pendukung. Jika Bapak Ibu sudah minum obat dari dokter paru, jangan pernah menghentikan obat tersebut. Ramuan ini membantu kerja obat, bukan menggantikannya. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu meluruskan beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Mitos pertama, sesak napas karena banyak dahak, maka dahaknya harus dikeluarkan dengan batuk sekuat-kuatnya. Ini salah. Batuk terlalu keras justru bisa melukai saluran napas dan memicu bronkospasme, yaitu penyempitan saluran napas mendadak. Yang benar adalah mengencerkan dahak dengan banyak minum air hangat dan ramuan ini, sehingga dahak lebih mudah keluar dengan batuk yang wajar. Mitos kedua, minum air es bisa menyebabkan sesak napas. Ini ada benarnya. Pada beberapa orang, udara atau minuman dingin bisa memicu penyempitan saluran napas. Tapi tidak semua orang. Yang pasti, bagi penderita sesak kronis, lebih aman minum air hangat. Mitos ketiga, setelah minum ramuan herbal, boleh merokok lagi karena sudah ada penawarnya. Ini sangat keliru. Merokok adalah penyebab utama kerusakan paru. Tidak ada herbal yang bisa menetralisir racun rokok. Jika Bapak Ibu masih merokok, berhentilah. Itu adalah obat terbaik untuk paru-paru Bapak Ibu. Sambil membayangkan ramuan ini, saya ingin Bapak Ibu melakukan tes sederhana di rumah. Tes ini untuk mengetahui sejauh mana fungsi paru-paru Bapak Ibu. Tes pertama, tes menahan napas. Silakan duduk tegak dengan nyaman. Tarik napas dalam-dalam sekuat mungkin, lalu tahan napas. Hitung berapa detik Bapak Ibu bisa menahan napas. Normalnya, orang dewasa sehat bisa menahan napas antara 30-60 detik. Jika Bapak Ibu hanya bisa menahan napas kurang dari 20 detik, itu tandanya fungsi paru-paru mungkin terganggu. Tes kedua, tes jalan
6 menit. Jika memungkinkan, di rumah yang ada halaman atau koridor panjang, coba Bapak Ibu berjalan santai selama 6 menit. Ukur jarak yang bisa ditempuh. Normalnya, orang sehat bisa berjalan sekitar 400-700 meter dalam 6 menit. Jika Bapak Ibu cepat sekali capek dan harus berhenti karena sesak, itu tandanya kapasitas paru berkurang. Tes ketiga. Perhatikan napas Bapak Ibu saat berbaring. Apakah Bapak Ibu bisa berbaring datar tanpa sesak, atau justru harus duduk dengan beberapa bantal untuk bisa bernapas lega? Jika harus duduk, itu tanda adanya penumpukan cairan atau penyempitan saluran napas yang butuh penanganan medis. Silakan Bapak Ibu lakukan tes sederhana ini sekarang. Saya akan diam sejenak, memberikan waktu. Jika Bapak Ibu menemukan hasil yang kurang baik, jangan panik. Tapi jangan juga diabaikan. Konsultasikan dengan dokter paru untuk pemeriksaan lebih lanjut, seperti spirometri atau foto ronsen. Sekarang, saya ingin ceritakan kisah pasien yang saya sebut di awal tadi. Beliau namanya Pak Karto, usia 70 tahun, pensiunan pegawai negeri dari Semarang. Beliau menderita sesak napas kronis selama 20 tahun. Awalnya sesak muncul hanya saat beliau naik tangga atau berjalan cepat. Tapi lama-kelamaan, sesak muncul bahkan saat beliau duduk diam. Malam hari adalah waktu terburuk. Setiap kali hendak tidur, beliau harus duduk dulu 30 menit, mengatur napas, baru bisa berbaring. Itu pun sering terbangun tengah malam karena dada terasa berat dan napas berbunyi. Pak Karto sudah bolak-balik ke dokter paru. Hasil pemeriksaan spirometri menunjukkan beliau menderita PPOK stadium sedang. Dokter meresepkan inhaler dan obat-obatan rutin. Tapi meski minum obat, sesaknya tidak pernah benar-benar hilang. Pak Karto merasa kualitas hidupnya hancur. Beliau tidak bisa lagi bermain dengan cucu, tidak bisa pergi ke masjid untuk salat berjamaah, bahkan bicara saja kadang terputus-putus karena kehabisan napas. Suatu hari, anaknya yang bekerja di Jakarta membawa ramuan tradisional dari seorang tetangga. Ramuan itu adalah rebusan jahe merah, bawang putih, kunyit, dan madu. Awalnya, Pak Karto ragu. Beliau berpikir, sudah 20 tahun berobat ke dokter saja tidak sembuh, masa dengan ramuan dapur bisa sembuh? Tapi karena putus asa, beliau mencoba. Istrinya merebuskan ramuan itu setiap pagi. Pak Karto minum rutin 2 kali sehari. Di hari pertama dan kedua, belum terasa perubahan signifikan. Di hari ketiga, beliau merasakan dahaknya lebih encer, lebih mudah dikeluarkan. Di hari keempat, napasnya terasa lebih ringan. Di hari kelima, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, beliau bisa tidur malam tanpa terbangun. Beliau terkejut dan menangis bahagia. Paginya, beliau bisa berjalan ke masjid untuk salat subuh, sesuatu yang sudah bertahan-tahan tidak bisa dilakukannya. Pak Karto terus minum ramuan ini selama 14 hari. Saat kontrol ke dokter paru, dokter yang merawatnya kaget. Hasil spirometrinya membaik signifikan. Dokter bertanya, "Pak Karto, Bapak minum obat apa lagi selain yang saya resepkan?" Pak Karto bercerita tentang ramuan herbalnya. Dokter paru itu, yang awalnya skeptis, akhirnya mengakui bahwa ramuan ini memang memiliki dasar ilmiah dan bisa menjadi terapi pendukung yang sangat baik. Analisa saya dari kasus Pak Karto, ramuan ini bekerja karena kombinasi sinergis keempat bahan, jahe merah dan kunyit, mengurangi peradangan kronis di saluran napas, bawang putih mengencerkan dahak dan membunuh bakteri yang mungkin memperparah kondisi. Madu menenangkan tenggorokan dan memberikan energi. Tapi yang paling penting, Pak Karto tidak berhenti minum obat dokternya. Ramuan ini membantu kerja obat, sehingga hasilnya maksimal. Apa kesalahan fatal yang dilakukan Pak Karto selama 20 tahun? Beliau pasrah dan menerima bahwa sesaknya tidak bisa membaik. Beliau hanya minum obat dokter tanpa berusaha memperbaiki gaya hidup dan mencari terapi pendukung. Padahal, banyak pasien PPOK yang bisa hidup berkualitas dengan kombinasi pengobatan medis dan herbal yang tepat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu berpikir, sudah tua, wajar kalau sesak. Atau, saya sudah minum obat, tapi kok masih sesak juga. Jangan menyerah, masih ada harapan. Baiklah, Sobat Sehat.
Di bagian ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan pasien. Dan jika Bapak Ibu merasa informasi ini penting, silakan like video ini. Karena like akan membantu channel ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan edukasi kesehatan seperti ini. Nah, dokter, saya mau tanya. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti di Bandung. Dokter Irfan, saya punya asma, apakah ramuan ini aman untuk saya? Saya sering kambuh kalau kena dingin atau capek. Jawaban saya, Ibu Siti, ramuan ini sangat baik untuk penderita asma. Jahe merah dan kunyit bersifat bronkodilator, membantu melebarkan saluran napas yang menyempit saat asma kambuh. Bawang putih membantu mengencerkan dahak. Madu menenangkan. Tapi ingat, jika asma Ibu Siti sedang kambuh berat, jangan hanya mengandalkan ramuan ini. Tetap gunakan inhaler atau obat dokter yang diresepkan. Ramuan ini untuk pemeliharaan dan pencegahan, bukan untuk mengatasi serangan akut. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad di Semarang, Dok, apakah ramuan ini bisa diminum oleh penderita MA? Saya takut pedasnya jahe dan bawang putih membuat lambung perih. Jawaban saya, Pak Ahmad, kekhawatiran Bapak beralasan. Jahe dan bawang putih memang bisa memicu rasa panas di lambung pada sebagian orang. Tapi, dengan cara merebusnya, kepedasannya berkurang drastis. Senyawa aktifnya tetap ada, tapi iritasinya berkurang. Saran saya, minumlah setelah makan, bukan sebelum makan. Jika tetap terasa perih, kurangi dosis jahe dan bawang putihnya, atau konsultasikan dengan dokter. Pertanyaan ketiga dari Bu Dewi di Surabaya, Dokter Irfan, berapa lama saya harus minum ramuan ini? Apakah seumur hidup? Jawaban saya, Bu Dewi, untuk kasus sesak kronis seperti PPOK, idealnya ramuan ini diminum rutin sebagai terapi pemeliharaan. Tapi tidak perlu setiap hari seumur hidup, bisa dengan pola 2 minggu minum, 1 minggu istirahat, lalu lanjutkan lagi. Atau cukup 3-4 kali seminggu. Yang terpenting, konsisten dan pantau perubahan gejala. Jika ada perbaikan, pertahankan. Jika ada perburukan, segera konsultasi ke dokter. Sobat sehat yang saya hormati dan saya sayangi, kita sudah mengobrol panjang lebar hari ini. Kita sudah belajar bahwa sesak napas kronis bukan akhir dari segalanya. Kita sudah tahu bahwa dengan 4 bahan sederhana, jahe merah, bawang putih, kunyit, dan madu, kita bisa membantu meredakan peradangan, mengencerkan dahak, dan melebarkan saluran napas. Kita juga sudah tahu cara membuatnya dengan benar, serta pentingnya deteksi dini dan konsultasi dengan dokter. Pesan saya, jangan pernah menyerah pada penyakit. Jangan biarkan sesak napas mengendalikan hidup Bapak Ibu. Masih ada harapan, masih ada jalan. Tapi ingat, pengobatan terbaik adalah kombinasi antara medis modern, herbal yang tepat, dan yang paling penting, perubahan gaya hidup. Berhenti merokok, hindari polusi, olahraga ringan teratur, dan jaga pola makan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kebaikan. Video ini mungkin bisa menjadi sedekah jariah untuk Bapak Ibu. Caranya sangat mudah. Silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau kirimkan ke tetangga dan sanak saudara yang mungkin sering mengeluh sesak napas. Beritahu mereka, ada resep sederhana yang bisa dicoba. Dengan Bapak Ibu share, ilmu ini akan terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun. Sebelum saya akhiri, marilah kita panjatkan doa. Saya doakan, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan yang prima. Semoga paru-paru kita selalu bersih, kuat, dan mampu bekerja dengan baik. Semoga setiap napas yang kita hirup menjadi napas kebaikan dan keberkahan. Untuk yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan yang segera. Amin ya robbal alamin. Saya Dr. Irfan Ali, salam hangat dan sehat selalu untuk kita semua. Ingat, kesehatan adalah mahkota orang sehat yang hanya disadari nilainya oleh orang yang sakit. Jaga diri, jaga keluarga, jaga paru-paru kita. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam berikutnya dengan topik-topik kesehatan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.